hingga ia melihat proposal kebanggaannya disobek-sobek oleh investor. Barulah wanita itu sadar. Proposal yang ditulisnya tidak pernah ada apa-apanya, sedangkan proposalnya sebelumnya bisa disukai investor. Sepenuhnya karena mantan suaminya yang dianggapnya penurut. Diam-diam mendukungnya di belakang layar, ternyata pria itu adalah putra orang terkaya saat ini. Selama 10 tahun pernikahan, demi menjaga harga diri istrinya, ia selalu menyembunyikan identitasnya. Diam-diam mendukung perusahaannya, bahkan demi menjaganya, ia menjadi bapak rumah tangga. Namun seiring perusahaan istrinya semakin besar, ia malah membenci suaminya sebagai pria tidak berguna. Seharian hanya di rumah menumpang hidup padanya meskipun pria itu merasa sedih. Tapi memikirkan semua yang dilakukannya demi sang istri, ia merasa itu sepadan hingga suatu hari. Ia menemukan istrinya menangis sambil melihat foto kekasih idamannya. Barulah ia tahu di hati istrinya tidak pernah ada dirinya dulu istrinya menikah dengannya. Hanya untuk membuat kesal kekasih idamannya yang kuliah di luar negeri, kini kekasih idamannya telah kembali. Ia pun tidak sabar ingin menjemputnya di bandara. Pria itu mengalami kecelakaan mobil saat berusaha menghentikannya, menyebabkan keduanya tewas dalam kecelakaan itu. Tapi saat pria itu membuka mata lagi, ia menemukan keduanya terlahir kembali ke hari lamaran setelah lulus kuliah dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya. Pria itu dengan tegas membatalkan lamarannya pada wanita itu, memutuskan untuk membiarkannya berjuang sendiri. Sedangkan wanita yang terlahir kembali itu juga yakin, kali ini ia memilih kekasih idamannya pasti akan 10.000 kali lebih bahagia daripada memilih pria itu. Keduanya pun berpisah kemudian. Pria itu menelepon ayahnya yang merupakan orang terkaya. Aku setuju untuk kembali dan mengambil alih grup Tianheng. Benarkah? Akhirnya kau sadar juga. Bagus. Seharusnya kau sudah kembali dari dulu untuk mewarisi bisnis ayah. Grup Tianheng membutuhkanmu. Jiang Wei, kau tidak akan pernah tahu di kehidupan sebelumnya. Demi menjaga harga dirimu, aku selalu menyembunyikan identitasku. Diam-diam mendukung perusahaanmu hingga terdaftar di bursa. Sekarang kita sudah berpisah. Aku ingin lihat, di kehidupan ini tanpa bantuanku, sejauh mana kau bisa melangkah. Sementara itu, wanita di sisi lain sudah membawa kekasih idamannya ke depan pintu grup Tianheng, bersiap menggunakan proposal bisnisnya untuk menarik investasi hanya karena ia ingat, di kehidupan sebelumnya ia menggunakan cara ini, membuat proposalnya dikagumi investor. Mendatangkan investasi besar untuk perusahaannya, tapi ia sama sekali tidak tahu. Semua ini adalah ulah pria itu yang mengatur di belakang layar. Tak lama kemudian, ia melihat mobil investor datang. Ia pun segera maju untuk menghalangi jalan mereka. Pria itu melihat wanita tersebut masih ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan investasi teringat di kehidupan sebelumnya. Ayahnya sangat marah setelah melihat proposalnya, menganggapnya hanya kertas tidak berguna tanpa prospek. Tapi akhirnya atas permohonan pria itu, ayahnya dengan berat hati menyetujuinya, memberi investasi pada perusahaan wanita itu. Dan kali ini, pria itu tidak akan memberi ampun. Maka ia langsung menyuruh orang menyeret wanita itu ke samping, lalu pergi tanpa menoleh. Meski begitu, wanita itu masih berpikir pihak lain bersikap demikian karena belum melihat proposalnya. Sikapnya jadi begitu buruk, jadi ia memutuskan 2 hari lagi diam-diam menghadiri pertemuan investor grup Tianheng. Menggunakan kesempatan ini untuk menyerahkan proposal ke tangan investor saat itu, perusahaannya pasti bisa mencapai puncak. Pada saat yang sama, pria di sisi ini juga memutuskan menggunakan pertemuan investor ini untuk mengumumkan kembalinya dirinya. Tak lama kemudian, pertemuan investor ini pun diadakan sesuai jadwal. Melihat para elit bisnis dari berbagai industri hadir di sini, wanita itu langsung gembira. Ia pun segera mendekati mereka untuk membangun hubungan. Pak Zhou, Pak Chen. Nama saya Jiang Wanning. Kedepannya kita semua adalah teman. Mohon bantuannya Jiang Wanning. Pak Tua Zhou, dia temanmu. Jangan bercanda. Aku bahkan tidak kenal dia. Nona muda, apa pekerjaanmu? Saya mahasiswi baru lulus dari Universitas Jinghai. Sebentar lagi akan mendapat investasi dari grup Tianheng, dan akan menjadi mitra penting grup Tianheng. Nama bapak-bapak sekalian, tentu saja diberitahu oleh manajer Zhang Wenbing. Semua orang mendengar seorang gadis muda baru lulus sudah mendapat investasi grup Tianheng, mengira latar belakang keluarganya sangat kuat. Maka mereka langsung mengubah sikap dan mulai berteman dengannya. Tak disangka, detik berikutnya pria itu juga hadir dengan pakaian resmi. Senchi, kenapa kau ada di sini? Apa urusannya denganmu? Di mana aku berada? Tentu saja ada urusannya. Ini pertemuan investor yang diadakan grup Tianheng. Yang datang adalah para tokoh bisnis terkemuka. Dengan status sepertimu, apa kau pantas datang ke sini? Tentu saja aku pantas. Justru kau. Kau belum tahu. Ya, baru saja Wanning sudah berhasil menjalin hubungan dengan grup Longteng, Yangyan Sekuritas, dan grup Bailong. Ketiga petinggi itu bahkan sudah minum dan berbincang akrab dengannya. Menurutmu, apa dia tidak pantas? Kau datang ke sini untuk memintaku rujuk, kan? Kau terlalu percaya diri. Kau pasti tahu aku akan segera sukses, lalu tidak ingin kehilangan aku, si pohon uang ini. Jadi kau mengejarku sampai ke sini dan menggangguku. Senchi, kau benar-benar menjijikkan. Lucu sekali, bukankah di kehidupan sebelumnya kau hidup dari belas kasihanku? Kalau tidak, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Kau hanyalah sampah yang menumpang hidup. Aku tahu, Jiang Wei, seharusnya kau berpikir,
Di kehidupan sebelumnya alasanmu bisa mendapatkan investasi Tianheng. Mendirikan perusahaanmu sendiri, dan berhasil IPO. Semua itu karenaku. Pernahkah kau berpikir? Semua yang kau miliki adalah pemberian dariku, kau tidak tahu malu. Nona Jiang, siapa ini yang membuatmu semarah ini? Orang ini adalah mantan pacar Waning. Dia itu pecundang yang tidak berguna, dia hanya tidak terima Waning mencampakkannya. Dan memilih bersamaku. Jadi dia datang ke sini untuk membuat masalah Senchi. Aku sekarang padamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi pria sepertimu. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Sekarang hanya kau dari sini. Nak, apa yang kau tunggu? Nona Jiang menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Menyuruhku pergi, jangankan dia. Bahkan kalian semua yang hadir di sini pun tidak pantas. Sombong sekali orang-orang. Patahkan tangan dan kakinya. Lalu lempar ke laut untuk umpan ikannya. Kulihat siapa yang berani. Klik video di kiri bawah untuk menonton episode lengkap.